Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan berbagi mengenai project manajemen modern. Di mana project manajemen modern ini akan menjadi salah satu fondasi kita dalam menjalankan pengembangan sistem, baik itu berbasis web, baik itu berbasis aplikasi mobile, dan bahkan bisa kita terapkan pada development sistem yang lain, misalkan development game dan lain sebagainya. Ini nama saya udah tahu semua ya. Oke, jadi ada pertanyaan berikutnya, apa itu Agile, Scrum, dan Git Scrum? Nah, jadi Agile merupakan metode software development mencakup website, web application, dan mobile application yang berfokus untuk menghasilkan software yang berkualitas tinggi, konsisten, dengan biaya project yang lebih efisien dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Jadi menggunakan iterasi, jadi seperti pengulangan dan lain sebagainya. Nah, lalu dilakukan secara bertahap dengan dinamis menggunakan metode sprint. Jadi pada intinya Agile ini metodologi seperti yang dulu pernah kita pelajari mungkin di kampus-kampus, ada waterfall dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu metodologi modern saat ini yang banyak orang mulai migrasi ke Agile karena efektivitas dan efisiensinya tinggi banget. Oke, berikutnya ada metode yang dipakai oleh Agile itu ada penemuan. Jadi semua yang direncanakan oleh para developer atau bahkan product owner itu ditentukan terlebih dahulu alasan dari pembuatan aplikasi dan tim-timnya siapa saja. Jadi melakukan penemuan terlebih dahulu mengenai produk yang akan dibuat. Sedangkan nanti ada product backlog, itu fungsi-fungsi atau fitur-fitur apa aja yang penting ada, yang ada dan nggak usah ada. Dan itu pengulangan nanti akan dilakukan sprint dari satu modul ke modul lain atau dari satu task ke task lain, dan siklus itu nanti akan terus berulang sampai produk itu jadi gitu. Nah, keuntungan menggunakan Agile itu banyak ya. Jadi ada keterlibatan stakeholder, jadi nanti bisa jadi lebih aktif orang-orang yang memiliki keinginan untuk membuat aplikasi sistemnya, dia memberikan masukan secara langsung pada development. Dan ini ada transparansi, jadi semua yang dilakukan itu kelihatan parameter waktunya berapa lama dan anggarannya berapa lama. Biaya dan jadwalnya juga bisa ditentukan kira-kira selesainya kapan. Dan ini memungkinkan perubahan. Jadi ketika di tengah jalan ada perubahan, jadi ini sangat dimungkinkan. Beda dengan seperti waterfall ya. Oke, dan ini berfokus pada nilai bisnis dan fokusnya pada pengguna sehingga meningkatkan kualitas dari sistem yang kita buat. Nah, berikutnya ada Scrum. Jadi Scrum itu lebih kepada kerangka kerja untuk mengimplementasi pengembangan Agile tadi. Jadi Agile itu metodenya, Scrum ini adalah frameworknya, kerangka kerjanya. Nah, secara sederhana, ketika ada sebuah project maka ditunjuk terlebih dahulu siapa pemiliknya. Nah, product owner ini nanti bisa saja dia sebagai orang yang membiayai project tersebut. Produk atau misalkan orang yang menginginkan sebuah software dengan ketentuan khusus. Nah, sedangkan ada nanti project manager, kalau di Scrum disebutnya Scrum Master. Nah, Scrum Master ini yang menentukan task, menentukan agenda, menentukan nanti quality control dari sistem yang dibuat. Dan yang ketiganya ada kita menentukan tim Scrum. Jadi ada analis, ada designer, ada development atau programmer, nanti ada bagian testing QC atau QA, ada pendukung atau dokumentasi. Nah, berikutnya setelah selesai 3 tadi poin, kita melakukan sprint. Nah, sprint itu nanti akan menyelesaikan beberapa modul yang dibuat tadi. Kelima itu membuat produk backlog. Jadi fitur-fitur apa saja yang akan didahulukan untuk dibuat. Dan berikutnya memulai sprint dan tutup sprint lalu mulai berikutnya. Jadi akan terus berulang sprintnya dari satu task ke task lain. Berikutnya ada Git Scrum. Jadi sebetulnya Git Scrum ini adalah software berbasis web
ini disimpannya di cloud dan ini mengimplementasi kebutuhan agil dan Scrum. Jadi nanti saya akan coba demokan bagaimana penggunaan Git Scrum dalam implementasi development project ini. Nah, jadi berikutnya kita akan coba sedikit bahas mengenai apa itu BRD, ya. Terus UI UX Figma itu nanti kurang lebih kita gunakan seperti apa. Ada technical design, nanti kita akan coba buat flow. Nah, terus nanti bagaimana kita menyelesaikan database, plugin dan template yang akan kita pakai. Ada API spesifikasinya seperti apa. Nanti kita coba belajar dulu development menggunakan Laravel 8 dan kita nanti akan coba posting ke GitHub. Dan nanti akan kita testing aplikasinya dan nanti kita coba di luar dari development kita coba sampaikan teknik lain selain development yang kita harus persiapkan. Lalu kita ada maintenance, improvement, dan terakhir documentation. Jadi ini kurang lebih selama 1 bulan kita coba menyelesaikan. Jadi walaupun ini training, tapi semuanya harus ikut terlibat, aktif, ya, ketika menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang tadi disampaikan.